bikin PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Fatia Uswatun Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran di SMP Negeri 6 Simpenan 1 Atap, kelas 7 mata pelajaran IPA dengan materi pemisahan campuran. Mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bisa, yes. Coba ulangi lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, bisa, yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin doanya? Mbak Kino, silakan pimpin doanya. Dan siap, cepat, mulai. Selesai, kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sekarang cek kanan kirinya teman kalian ada atau tidak? Semuanya masuk? Tidak. Siapa yang nggak masuk? Sini. Cindy. Kenapa Cindy? Sakit. Oke, Cindy sakit. Mudah-mudahan Cindy cepat sehat kembali ke sekolah seperti biasanya. Sebelum kita belajar ya, coba yel-yelnya dulu biar belajarnya semangat. Cici silakan pimpin ke depan. Semangat ya. Ayo semangat ya teman-teman. Asik. 1, 2, 3. Yuk, belajar IPA. Adik. Sekali lagi yuk, belajar IPA. Adik. Adik. Adik, adik, adik. Coba ada yang masih ingat gak? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya. Apa? Unsur senyawa dan campuran. Unsur, senyawa, dan campuran. Sekarang coba campuran ada berapa? Ada yang masih ingat gak? Campuran itu ada berapa? Amira boleh? Ada 2 buah. Ya. Homogen dan heterogen. Ya. Heterogen. Ya, ada 2. Apa aja? Heterogen dan homogen. Ada homogen, ada heterogen. Hari ini kita akan belajar yang namanya campuran, yaitu tentang pemisahan campuran. Kita perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Ada yang mau mengerti? Ibu yang sedang mengambil air. Ibu-ibu yang sedang mengambil air. Kira-kira air ini ya, air yang diambil ibu ini kira-kira untuk apa ya? Untuk dimasak. Untuk dimasak. Ada lagi? Untuk diminum. Nah, dari gambar tersebut ya, ibu-ibu ini mengambil air untuk kebutuhannya sehari-hari, termasuk memasak, mencuci, dan minum. Sekarang coba perhatikan, ini ibu punya sampel air. Perhatikan, ini airnya warnanya apa? Biru ya. Kira-kira air ini bisa nggak untuk diminum? Bisa tidak? Bisa untuk mandi? Bisa untuk mencuci? Nah, ini ibu ambil air sampel ini di bawah ya. Di bawah kan ada sungai. Ini ibu ambil sebagai sampel air yang turun. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan bahan dan alat yang sudah disediakan. Yaitu tentang apa?
Tadi judulnya tentang apa? Tentang pemisahan campuran. Nanti kita akan melakukan penjernihan air. Nah, coba perhatikan ke depan lagi. Apa sih tujuan dari pembelajaran hari ini ya? Yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis berbagai metode pemisahan campuran dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui percobaan, peserta didik mampu membuat penjernihan air dengan menggunakan metode filtrasi atau penyaringan. Coba kira-kira nanti apa sih yang akan kalian dapatkan setelah belajar tentang penjernihan air ini? Manfaat apa yang akan kalian dapatkan? Coba ada yang mau? Boleh? Kita dapat mengetahui berbagai macam metode pemisahan campuran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nanti kita akan tahu ya berbagai macam metode pemisahan campuran dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar menggunakan model problem based learning sama kayak minggu kemarin ya, di mana kalian nanti akan disajikan permasalahan, didiskusikan, kemudian nanti dipresentasikan di depan teman-teman yang lain. Nah, untuk penilaian hari ini ya, kalian nanti dinilai tidak hanya pengetahuannya saja ya, tidak hanya nilai pretest dan posttest, tapi juga ada keterampilan dan sikapnya juga akan Ibu nilai. Dan mulai kalian diskusi itu juga akan Ibu nilai, presentasi juga akan Ibu nilai. Pokoknya semua kegiatan yang kalian lakukan di kelas itu akan Ibu nilai. Paham? Nah, sekarang coba siapkan alat tulisnya. Kita akan melakukan pretest dulu. Siapkan pulpennya ya. Oke, kita akan melakukan pretest. Sudah siapkan alat tulis? Nanti kalian kerjakan jawabannya aja di kertas kecil ini, paham? Silakan dibagikan ke belakang. Udah dapat soalnya? Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya, nggak boleh nyontek. Nah, waktunya 3 menit, silakan dikerjakan dengan Udah selesai semuanya? Sudah. Kalau udah selesai boleh dikumpulkan. Min dan Vino kumpulkan yang sudah selesai. Tapi yang belakang itu digeser ke depan. Udah semuanya dikumpulkan? Sudah. Kita perhatikan ke depan ya, Ibu punya video. Silakan perhatikan video yang ada di depan.
digunakan nggak untuk minum, mencuci ya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, April boleh? Bu, bagaimana caranya agar air tersebut layak untuk digunakan? Nah, kita tulis dulu ya, bagaimana caranya agar air tersebut bisa digunakan. Coba perhatikan dari pertanyaan yang teman kalian ajukan. Kira-kira bisa nggak kita menganalisis rumusan masalah dari pertanyaan-pertanyaan tersebut? Apa rumusan masalahnya? Ya. Bagaimana caranya air tersebut Bagaimana caranya agar air tersebut menjadi bersih? Oh, metode apa? Bagaimana caranya agar air tersebut menjadi bersih? Dan itu rumusan masalahnya. Sekarang coba kalian duduk sesuai dengan kelompoknya. Kemarin ibu udah bagian kelompoknya. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Sekarang ibu bagikan LKPD sama bahan ajarnya. Silahkan dibaca dulu, dipahami langkah-langkah yang ada di LKPD. Udah semua dapat? Jangan lupa kasih nama kelompok sama nama anggota kelompoknya ya. Perwakilan kelompok silakan ambil alat dan bahan yang ada di depannya. Kelompok satu dulu. Kita ambil satu-satu. Kelompok 2, kelompok 3 silakan maju ke depan. Kelompok 2 ambil ini. Kelompok 4. Ini Kelompok 4. Semuanya udah dapat alat bahannya? Sudah. Silakan dipahami langkah-langkah kerjanya ya, yang ada di LKPD. Mulai sekarang silakan dikerjakan. Silakan mulai dikerjakan. Nanti sebelum langsung jaringan dicek dulu penanya sebelumnya. Kemudian nanti kalau sudah selesai juga dicek. Gimana, ada kesulitan? Mulai silakan dikerjakan. Ini nanti sebelum melakukan penjaringan dicek dulu bahannya. Kemudian kalau sudah selesai juga silakan dikerjakan.
Iya, tapi Mengikuti langkah yang ada di LKPD. Dan tempatnya lagi yang jalan. Langkahnya. Jadi sebelum melakukan penyaringan, kalian ya kalau sudah selesai, nanti dia ada yang belum kebagian pengukur pH? Udah semuanya dapat? Silakan dimulai. Ya. Ikuti ya, langkah-langkahnya sesuai yang ada di saya bantuin ya gitu. Kenapa dikeluarkan lagi? Ini hasil pH-nya. Ini hasil pH yang awal ya. Coba dicek. Ada di angka berapa? Ini jadi tujuh ya. Silakan nih tulis pH-nya. Kalau angka 7 itu pH-nya apa? oh, pH Asam, basa, atau netral? Netral ya. Kalau dulu nih. Gimana tadi pH-nya udah di tujuh ya. Ada yang mengerjakan yang materi-nya, ya, ada yang mengerjakan, kemudian ini kelompok 2. Bisa ya, nggak ada kesulitan kan? Yang padat ininya ya, nanti biar airnya nggak bocor, biar airnya tersaring, biar tersaring sempurna. Kelompok ini ada kesulitannya. Tadi udah dicek. Udah dicek itu sama ibu dan ke sini tadi. Mana pH yang awalnya? Ada di angka berapa? Bahasa ya. Berapa? 7 ya. Kalau angka 7 itu apa? Netral, asam, atau basa. Nah, itu dia. Nanti air sebelum melakukan penyimpanan. Ya, bagi-bagi tugas ya, ada yang mengerjakan LKPD, ada yang mengerjakan ininya sama, ada yang tidak.
Makannya pelan-pelan, jangan sekaligus. Harus sabar. Boleh gantian. Nanti amati. Ini yang videoin dia aja nanti biar nggak goyang-goyang kamunya. Nah gitu nah. Nanti biar kelihatan aja. Gimana kelompok 1? Airnya udah netes? Udah. Coba ya, nanti kalau misalnya udah selesai dicek lagi pH-nya ya. Nanti ada di angka berapa pH setelah air jernih. Nanti bandingkan, dilihat air yang sebelumnya sama yang sesudahnya beda atau enggak. Nanti sisakan sedikit buat pembanding. Ya. Jernih kan ya? Silahkan dilanjutkan. Nggak apa-apa, coba airnya bersih atau nanti gantian, ada yang mau ini gantian ya, ada yang mau nyoba. Jadi mau nyobain, coba ini sedikit tuangkan airnya, gantian. Apa? Kalau sudah selesai yang ini. Nah kalau udah selesai tadi namanya ini cek lagi pH-nya ya. Ini masih belum sedikit. Ini masih banyak dituangkan lagi. Teman-teman nanti misalkan sedikit buat pembanding ya. Nanti bandingkan mana air yang sebelum disaring sama yang sesudah disaring. Nanti lihat perbedaannya. Jadi bening yang mana lebih jernih ya? Yang KPD-nya gimana? Udah dikerjakan? Tinggal nanti cek pH yang akhir ya. Ini udah selesai? Coba dicek lagi udah belum? Yang akhirnya coba lihat. Bisa gila sih. pH-nya ada di angka berapa? Angka berapa? 7. Sama atau enggak tadi sebelumnya pH-nya berapa? Sama ya? 7. Ini juga 7. Tulis lagi. Berarti belum. Sudah diingat pH-nya berapa? Itu sama angkanya juga ditulis. Netral itu ada di angka berapa? Di kelompok ini udah selesai ya? Ini nanti sampahnya boleh. Ini posisinya gimana? Nah itu coba ada di angka berapa pH-nya? Angka 7. Coba lihat. Ada bu. Sama ya, di angka berapa? 7. Kalau 7 itu berarti silakan ditulis di LKPD-nya. Kelompok 2 udah selesai. Kelompok 1 gimana? Udah selesai atau belum? Udah ditentukan lagi petanya? Iya. Nanti di
Gimana? Udah selesai semuanya? Udah dicek pH yang air jernihnya? Sekarang coba waktunya presentasi. Ada kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya? Kelompok 1 dulu ya. Silakan kelompok 1. Yang lainnya ya, tolong perhatikan teman yang sedang presentasi. Madepnya semuanya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karakteristik yang diamati: warna, sebelum penyaringan warnanya coklat, sesudah penyaringan warnanya menjadi bening. Kejernihan, sebelum penyaringan terdapat partikel atau kotoran di dalam air, sesudah penyaringan tidak terlihat adanya partikel atau kotoran di air. Endapan, sebelum penyaringan terdapat endapan, sesudah penyaringan tidak ada endapan. Bau, sebelum penyaringan berbau, sesudah penyaringan tidak berbau. pH, sebelum penyaringan asam, sesudah penyaringan netral. Penyaringan campuran dengan cara penyaringan digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Pada penyaringan ini dibuat menggunakan bahan-bahan alami seperti batu kerikil, pasir, arang, dan tisu. Prinsip pemisahan ini dapat digunakan untuk penjernihan air sederhana. Hasil percobaan menunjukkan bahwa air yang tadinya keruh menjadi lebih jernih setelah dilakukan pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penjernihan air dapat dilakukan dengan metode filtrasi, di mana yang tadinya keruh terdapat kotoran dan berbau, setelah dilakukan penyaringan air tersebut lebih jernih dan sebelumnya dan tidak terlihat adanya kotoran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang coba ada pertanyaan nggak untuk kelompok 1? Ada yang mau bertanya? Davino. Berdiri Davino. Biar kelihatan. Dengan penyaringan seperti ini bisa membunuh bakteri yang ada di air tersebut. Apakah dengan penyaringan seperti ini katanya bisa atau enggak bakterinya? Pak Hati ya, gimana kelompok 1 bisa langsung menjawab? Tidak bisa karena memerlukan penyaringan yang lebih efektif untuk membunuh bakteri. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Kalau nggak ada, kita lanjutkan presentasi kedua. Ada yang mau presentasi lagi? Silakan kelompok 2. Di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Apriliasti, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Karakteristik yang diamati: warna sebelum penyaringan coklat, sesudah penyaringan bening. Kejernihan sebelum penyaringan keruh, sesudah penyaringan jernih. Endapan sebelum penyaringan terdapat endapan, sesudah penyaringan tidak ada endapan. Bau sebelum penyaringan berbau, sesudah penyaringan tidak berbau. pH sebelum penyaringan netral, sesudah penyaringan netral. Pembahasan penyaringan campuran dengan cara penyaringan digunakan untuk memisahkan cairan dan padatnya yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Pada penyaringan ini dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami seperti batu kerikil, pasir, arang, dan tisu. Prinsip pemisahan ini dapat digunakan untuk penjernihan air sederhana. Hasil percobaan menunjukkan bahwa air
yang tadinya keruh menjadi lebih jernih. Setelah dilakukan pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Coba, ada nggak yang mau bertanya ke kelompok 2? Ya, boleh? Apakah air yang sudah disaring bisa langsung kita minum? Gimana? Kelompok 2 boleh langsung dijawab? Silakan berdiri. Bisa, tapi harus dimasak terlebih dahulu. Ya, bisa ya, tapi harus dimasak terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, sekarang coba perhatikan ke depan. Di sini ada ciri-ciri air bersih. Apa aja ciri-cirinya? Coba lihat. Coba Putri, apa aja ciri-ciri air bersih? Yang pertama apa? Jernih, Nih. Yang kedua, Dino? tidak berwarna. Tidak berwarna. Kemudian yang selanjutnya rasanya itu tawar, ya, jadi tidak mempunyai rasa. Kemudian tidak memiliki bau. pH-nya netral. Tadi pH netral itu ada di angka berapa? 7. Kemudian bebas dari bakteri. Nah, tadi kalian praktikum itu menggunakan alat-alat atau bahan apa saja? Tisu, batu, pasir, arang, spons. Tadi ada pasir, ada batu, ya ada. Apa sih penggunaan itu atau apa sih fungsi dari bahan-bahan tersebut? Ya, perhatikan ke depan dulu. Tadi ada batu kerikil ya. Nah, batu kerikil ini dia mempunyai fungsi itu untuk membantu aerasi oksigen. Kemudian ada pasir. Pasir itu fungsinya untuk apa? Kemudian pasir fungsinya sebagai apa? Untuk menahan endapan lumpur. Untuk menahan endapan lumpur. Yang terakhir, arang. Fungsi arang itu sebagai apa? Sebagai penyerap partikel yang halus, penyerap bau dan warna yang terdapat di air. Untuk menyerap partikel. Pembelajarannya udah selesai ya. Nah, sekarang coba ada nggak yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa? Boleh April, silahkan berdiri April. Yang lainnya perhatikan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proses penjernihan air dapat dilakukan dengan metode filtrasi, di mana yang tadinya keruh terdapat kotoran dan berbau. Setelah dilakukan penyaringan, air tersebut lebih jernih dari sebelumnya dan tidak terlihat adanya kotoran lagi. Terima kasih April. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa penjernihan air ini menggunakan metode filtrasi. Coba ya, kelompok yang paling bagus yang melakukan proses penjernihan air. Kelompok mana ya? Tadi Ibu udah nilai ya. Kelompok yang paling bagus itu jatuh ke kelompok 1. Jadi ini proses penyaringannya atau airnya itu lebih jernih ya daripada kelompok yang lain. Kelompok yang lain juga hasilnya jernih ya, tapi kelompok 1 lebih jernih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba duduknya yang rapi mejanya atau alat bahannya silakan simpan terlebih dahulu ke depan. Ayo simpan dulu, kita akan melakukan proses. Udah disimpan alat bahannya? Nah, coba rapikan dulu mejanya, kursinya, semuanya menghadap ke depan lagi, semuanya menghadap ke depan lagi. Kita udah siapkan alat tulisnya? Sudah. Lakukan proses dulu ya.
belakang. Semuanya udah dapat soalnya? Silakan dikerjakan dengan teliti ya. Kerjakan masing-masing. Ayo lagi, silakan dikerjakan. Kerjakan. Coba dikasih nama ya, nama kelasnya. Lainnya gimana? Sudah selesai? Sudah. Udah ya? Kalau udah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Sudah Vino bantuin ambilin. Yang lainnya sudah semuanya udah dikumpulkan? Sudah selesai ya. Coba ibu ingin bertanya, pembelajaran hari ini senang atau tidak? Senang. Kesulitan tidak? Saya tadi melakukan praktikum penjernihan air, langkah-langkahnya bisa? Kalau nggak ada kesulitan ya, tugas di rumah ya, kalian silakan edit hasil rekaman tadi. Tadi kan kalian tugasnya memvideokan praktikum yang kalian lakukan ya. Nah nanti diedit di rumah. Oke, paham? Tugasnya mengedit video praktikum tadi. Ada yang mau pimpin doanya? Boleh, Davino silakan pimpin doanya. Latihan siap, coba mulai. Selesai, kita beri salam.